13 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, Rasulullah melakukan perjalanan hijrah kembali ke mana? Ke kota Yasrib, kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah hijrah dari sini, lagi-lagi Rasulullah hijrah keluar dari kota Mekah ini bukan tidak ada sebab Bapak Ibu, melainkan semuanya memiliki latar belakang kenapa Rasulullah harus keluar di tanah di mana dilahirkan, kemudian menuju ke berbagai tempat termasuk ke Taif dan ke Madinatul Munawwarah. Ke arah kiri ini Pak sopir kita alhamdulillah dari Indonesia Bapak Ibu, alhamdulillah orangnya baik, karena saya pernah satu rute dengan beliau, jadi sering didampingi oleh beliau ketika jamaah ada program, alhamdulillah. Dan semoga Allah membalas kebaikan beliau dan mempermudah semua urusannya, dibahagiakan hidupnya, termasuk mendampingi jamaah. Semoga oleh Allah diberikan ketabahan dan kesabaran. Masya Allah, kadang jamaah mintanya yang gak ada di atas bis Bapak Ibu, ada kresek Pak sopir, padahal kreseknya ada di toko Bapak Ibu. Terus tanya lagi ada ini, padahal di bis tidak tersedia. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan hati yang sabar melayani tamu Allah dan tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan ini arah jam 12, tadi belum bisa terlihat karena silau Bapak Ibu ya. Nanti setelah bagian kanan, posisi sudah di posisi kanan jalan, kami akan tunjukkan Jabal Sur, apa namanya? Jabal Sur, tempat singgah Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah singgah 3 hari 3 malam. Tepatnya di sebelah kanan jalan ini ada bukit tertinggi, inilah yang disebut dengan Jabal Sur. Di bawahnya ada perkampungan diberi nama Kampung Al-Hijrah. Kampung apa? Kampung Al-Hijrah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ke Kampung Al-Hijrah, di situ ada perumahan, masya Allah, perumahannya elit, masya Allah. Dan banyak orang Arab yang tinggal di situ. Barangkali ada yang mau kenalan dengan Arab, silahkan nanti ke Kampung Al-Hijrah. Nah, bahasa saya kampung, tapi ternyata nyampe di dalam kayak kota Bapak Ibu. Jadi sebelah kanan ini arah matahari, nah itu adalah Jabal Sur. Bapak Ibu, Rasulullah dakwah atau melakukan dakwah selama 3 tahun dengan cara rahasia. Kemudian Rasulullah berdakwah lagi, diperintahkan oleh Allah untuk merubah cara dakwahnya dengan cara terang-terangan. Maka saat terang-terangan itulah Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin dibenci oleh orang-orang yang sebelumnya hanya merahasiakan, menyembunyikan kedengkian dan kebenciannya. Saat itu mulai mereka menampakkan rasa benci kepada Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi saat itulah Bapak Ibu mereka menyakiti para sahabatnya, tetapi belum bisa menyentuh Rasulullah secara langsung karena masih ada Abu Talib dan istrinya namanya siapa? Sayyidah Khadijah. Akhirnya Bapak Ibu mereka mengambil jalur karena menyakiti secara terang-terangan, secara langsung tidak memungkinkan untuk menyakiti Rasulullah, maka mereka mengambil jalur persuasif atau mengambil jalur merayu Rasulullah, membujuk Rasulullah. Jadi sebelah kanan kelihatan Bapak Ibu itu gunung yang paling tinggi adalah Jabal Sur. Di sebelah kanan ini adalah Jabal Sur. Nah, karena sudah siang Bapak Ibu kita skip saja. Jadi ini adalah Jabal Sur, di atasnya ada Gua Sur. Jadi di atasnya ada Gua Sur. Saya selama berada di sini hanya 2 kali bisa menaiki atau punya kesempatan menaiki Jabal Sur Bapak Ibu, karena memang tidak ada jalur khusus, tidak ada tangga khusus, tidak seperti di Jabal Nur. Kalau di Jabal Nur ada Bapak Ibu tangga tangga naik ke atas. Jadi alhamdulillah di sana ada apa? Ada gua. Hanya mungkin kalau kita masuk di dalamnya, kalau badan seperti kita ini, standar seperti kita, mungkin bisa 3 sampai 4 orang di dalamnya. Tetapi saat itu hanya Rasulullah dengan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di bawah ini Bapak Ibu ada bangunan yang belum selesai di sebelah kanan, agak ke belakang sudah. Itu sekarang dibangun satu museum, namanya Museum Al-Hijrah. Museum apa? Museum Al-Hijrah. Bapak Ibu ingin tahu ceritanya bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, atau ingin tidur saja? Masya Allah, saya tanyakan dulu, barangkali kita di depan ini bicara, ternyata di belakang sudah melanglang buana, rohnya sudah kemana-mana. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, singkat saja sirah Nabawi itu. Jadi mereka yang sudah tidak memiliki cara kembali, tidak memiliki cara bagaimana menyakiti Rasulullah dan menghentikan langkah baginda Nabi dalam dakwahnya, maka mereka menemui Abu Talib. Siapa namanya? Abu Talib. Siapakah Abu Talib? Abu Talib adalah pamanda baginda Nabi. Bapak Ibu ingat-ingat setiap tempat yang penting dan saya sebutkan, ingat-ingat nama dan ceritanya. Barangkali nanti ada kuis, kemudian hadiahnya silahkan diminta ke Kak Rizna. Masya Allah, sudah mulai keringat-keringat nih. Masya Allah, hadiahnya umrah ditanggung Bang Coki. Masya Allah. Kalau enggak, umrah gratis, tapi ketemunya di Makkahul Mukarramah. Bawa sendiri maksudnya. Sebelah kanan adalah Mustasfa Nur. Nah, ini Mustasfa ini dihususkan kepada jamaah-jamaah yang membutuhkan penanganan, jamaah umrah khususnya dan haji. Jadi ini luas, begitu luas, Masya Allah. Tetapi saya hanya menunjukkan saja, semoga jamaah-jamaah ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah pada saat itu dirayu, dibujuk oleh siapa? Oleh kaum kufar Mekah atau kaum Quraisy yang masih belum mengenal Allah, ya, belum mengenal agama tauhid, agama Islam. Kemudian saat itulah Bapak Ibu mereka menemui Abu Talib. Apa yang mereka sampaikan kepada Abu Talib? Wahai Abu Talib, sampaikan kepada anak dari saudaramu, karena Abdullah ini adik daripada Abu Talib. Jadi sampaikan kepada anak saudaramu atau ponaan. Kalau Langkaraya apa namanya? Ponaan juga, ponakan. Hah? Bahasa Dayak, aken ya, aken atau aker? Ayah kurang, Masya Allah, saya kurang tahu itu. Jadi yang penting anak dari saudara. Jadi disampaikan kepada anak saudaramu, jikalau Muhammad itu melakukan itu semua hanya memiliki tujuan untuk meraih atau meraih harta benda, maka sampaikan kepada Muhammad seluruh harta benda, kekayaan yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah ini akan kami kumpulkan. Setelah terkumpul akan kami serahkan kepada Muhammad. Itu kata siapa? Kata utusan yang menemui Abu Talib. Kemudian kalau tujuan Muhammad melakukan apa yang saat ini dia lakukan, yaitu dakwah, menyebarkan pemahaman baru, maka sampaikan kalau tujuannya untuk mendapatkan wanita, suruh dia untuk memilih di tengah-tengah kami wanita tercantik, wanita terbaik, terbagus, yang sesuai dengan selera Muhammad untuk dijadikan teman hidupnya. Dan kemudian kalau Muhammad menginginkan ini semua hanya bertujuan untuk mendapatkan tahta, kedudukan yang tinggi, maka sampaikan kepada Muhammad, Muhammad akan kami angkat sebagai raja kami di kota Mekah, akan kami angkat sebagai junjungan kami di kota Mekah, asal Rasulullah ini Bapak Ibu berhenti menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, disampaikan poin-poin ini kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib menyampaikan, wahai Muhammad, ada seorang utusan dari kafir Quraisy, dari orang Quraisy, kemudian menyampaikan 3 hal. Kalau kamu menginginkan harta, maka semua harta yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah ini akan diserahkan kepadamu. Kalau wanita, suruh engkau pilih sebagai pendampingnya di tengah-tengah masyarakat kota Mekah ini. Kalau tahta, maka engkau akan diangkat menjadi raja, pemimpin yang
tertinggi di kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, penawaran demi penawaran itu seandainya bukan kepada Rasulullah, kepada yang pegang mic ini, Masya Allah, masih dipikirkan kembali Bapak Ibu. Tetapi apa jawaban baginda Nabi? Jawaban daripada baginda Nabi bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah, ya ammi, wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini, andaikan mereka mampu datang menemui diriku, membawakan diriku asyamsa. Apa asyamsa? Mentari, matahari. Kemudian mereka letakkan di tangan sebelah kananku. Kemudian mereka datang kembali, wal qamara fi yasari, mereka datang kembali menemui diriku. Kemudian sembari mereka membawakan diriku, rembulan letakkan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk saya berhenti di jalan dakwah ini, hatta yuhirahullah, sampai Allah mendatangkan pertolongannya, au ahlaka fi, atau aku akan binasa di dalamnya. Ma taraktu, kata Rasulullah, ma taraktu, saya tidak akan meninggalkannya, saya tidak akan meninggalkannya. Begitu tegas jawaban daripada baginda Nabi. Bapak Ibu, setelah menyimak, mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Talib, pamannya atau paman daripada baginda Nabi, yang berisikan tentang poin-poin 3 poin itu, yang merupakan penawaran orang Quraisy agar Rasulullah berhenti berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi pukulan, seakan-akan orang Mekah ini dipermalukan dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di Mekah ini, penduduk Mekah ini Bapak Ibu, yang tidak menginginkan harta kekayaan, akan menjadi dia seorang yang kaya raya di tengah-tengah masyarakat Mekah. Siapa yang tidak menginginkan pendamping yang sesuai dengan seleranya, siapa yang tidak menginginkan kedudukan dijadikan sebagai pemimpin di kota Mekah ini, tidak ada satupun orang Mekah yang mungkin kalau ditawarkan seperti penawaran tadi akan menolaknya. Tetapi Rasulullah dengan tegas, Bapak Ibu, saya tidak akan berhenti di jalan ini, entah aku akan binasa di dalamnya atau aku akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau nanti saya tanyakan satu persatu Bapak Ibu, tidak usah harus dakwah di jalan Allah. Saya menyuruh ibu, nanti saya kasih 5 rial asal bapak ibu ini tidak belanja dari hari pertama sampai hari terakhir. Pasti tidak akan mengambil yang 5 rial, karena belanja itu adalah vitamin bagi bapak ibu. Masya Allah. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ini arah ke Arafah, maka di ujung pepohonan ini nanti bapak ibu akan melihat batas daripada tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau kemarin dari Taif, maka bapak ibu melihatnya dari Ji'rana. Nah, dari Ji'rana, di atas jembatan itu di bawahnya ada tugu atau penanda dari hajar dari area tanah haram kota Makkah. Sedangkan di sini dari arah Arafah ini, Arafah berada di luar area tanah haram kota Makkah, maka di ujung pepohonan yang yang memang ditanam di ruas jalan kanan kiri ini, di ujungnya nanti ada tugu sebelah kanan sebelah kiri, itu bacaannya nihayatu haddil haram, atau batas akhir daripada area tanah haram kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ke depan ini adalah ke Arafah. Ini belum Jabal Sur Bapak Ibu ya, masih sedikit saja ini sirahnya. Kemudian singkatnya Bapak Ibu, karena mereka ditolak dengan cara yang halus, Rasulullah tolak. Nah, ini sebelah kanan kiri jalan ada tugu penanda bahwa ini adalah batas daripada tanah haram kota Makkah ini. Nihayatu haddil haram, end of haram boundary. Nah, inilah batas dari akhir dari ini, sudah di luar tanah haram Bapak Ibu. Ini di luar tanah haram. Sebelah kanan jalan ada pelang, kemudian ke arah jam 12 ada masjid dengan dua menara. Kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan karena masih ditutup di depan. Tapi silau Bapak Ibu. Oh, Masya Allah sudah dibuka ini, Masya Allah. Jadi sebelah kanan ini ada pagar yang begitu memanjang sampai ke depan itu. Pagar ini adalah pagar dari
kampus atau Universitas Ummul Qura atau Ummul Qura University. Kalau bahasa Arabnya Jami'ah Ummul Qura. Sebelah kanan ini ada pagar ini, Masya Allah. Di sebelah kanannya lagi, di dalam area dalamnya ini semuanya adalah bangunan dari kampus Ummul Qura, kampus terbesar yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kelihatan kampusnya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Masya Allah. Kalau nggak kelihatan nanti saya laporkan, lihat di depannya itu dikasih belanjaan. Nah, nanti kelihatan juga ini. Oh, kelihatan. Apalagi dengan baju sampai gantung kunci pun dari arah sini bisa kelihatan ini. Sebelah kanan ini adalah adalah kampus Ummul Qura. Bapak Ibu, di setiap kita melintasi bahkan mendiami suatu tempat, baik tempat itu tempat ibadah maupun tempat menimba ilmu pengetahuan, maka tanamkan dalam hati ini agar Allah mengembalikan kita ke tempat tersebut. Dan juga kalau bukan kita yang memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di sini, semoga generasi-generasi yang terlahir dari keluarga kita memiliki kesempatan berada di tempat ini. Masya Allah. Jabal Surnya belum selesai, sudah mau sampai di Arafah. Jadi Jabal Sur itu Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq naik ke atasnya. Jadi Rasulullah gemar berolahraga, menunggang kuda, kemudian juga memanah. Juga Rasulullah panjat tebing. Bayangkan panjat tebing Bapak Ibu. Rasulullah juga olahraganya panjat tebing. Di usianya yang sudah 50, sekitar 53, Rasulullah ini sudah menaiki gunung yang begitu terjal yang tadi saya sebut tadi, yaitu Jabal Sur. Jabal Sur itu sangat melelahkan. Kalau naiknya mungkin kita habiskan 2 jam sampai 2 jam setengah. Tetapi kalau turunnya bisa 3 menit sampai di bawah Bapak Ibu. Gimana caranya terjun Bapak Ibu? Nah, jadi di depan ada papan berwarna kuning, kelihatan papannya Bapak Ibu? Masya Allah. Kalau ternyata Bapak Ibu melihatnya warna hitam, kacamata hitamnya mohon dibuka terlebih dahulu. Masya Allah. Ini Masya Allah, di depan ini ada ya. Nah, itu bacaannya Bidayatu Arafat. Dari sini sudah jelas. Karena sudah sering Bapak Ibu ke sini, pura-pura lihat saja. Jadi Bidayatu Arafat artinya permulaan dari padang Arafah. Masya Allah. Ini adalah padang Arafah, atau kalau bahasa Palangkarayanya ini Arafat Stargia. Arafat Stargia, gaul aja. So Inggris, bahasa enggak tahu bahasa Inggris ini. Nah, jadi ini sekarang sudah menghijau, tetapi kalau musim haji biasanya kalau pas musim panas itu jadi hijaunya agak berkurang, diganti dengan warna putih. Masya Allah. Serba putih nanti di sini Bapak, Insya Allah. Bapak Ibu, pada tanggal 9 di 9 Dzulhijjah, tempat ini merupakan tempat yang begitu istimewa, karena kata Rasulullah, Al-Hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan wukuf di Arafah. Sejak kapan? Sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Berwukuf di sini pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak Ibu senang berkunjung ke Arafah saat ini? Ya, Masya Allah, bahagia ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelah kanan ini Bapak Ibu adalah tempat bakal Bapak Ibu melakukan melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di pagi hari ini dalam hati Bapak Ibu merasa senang, bahagia berada di Arafah, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu kesenangan, begitu kebahagiaan itu akan berlipat ganda manakala Allah sudah mentakdirkan Bapak Ibu ke sini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu akan wukuf di sini bersama-sama. Semoga bertemu dengan saya juga. Allah panjangkan umur kita dan Allah juga mudahkan jalan menuju ke Baitullah, baik untuk umrah maupun untuk beribadah haji. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Aminnya harus dibantu. Sebelah kanan, Masya Allah, sebelah kanan ini padang Arafah Bapak Ibu. Masya Allah. Ini di luar Arafah, ini masih di luar Arafah. Di mana batas di dalam Arafah? Maka batasnya sudah jelas. Tadi ada papan berwarna kuning. Semua batas Arafah di sekeliling batasnya
itu ada pembatas dan penanda papan berwarna kuning, papan berwarna kuning, masya Allah. Di atas ini adalah jalur kereta listrik, kereta cepat, bukan kereta cepat seperti dari Madinah Mekah. Masya Allah, di atas ini Bapak Ibu kelihatan ya rel keretanya. Masya Allah, sudah di belakang sekarang. Jangan nyari-nyari di depan terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan dibawa oleh Pak Sopir ke arah kanan nanti mendekati satu bukit namanya Jabal Rahmah. Apa namanya? Jabal Rahmah. Apa maksud dari Jabal Rahmah? Arti dari Jabal Rahmah. Jabal itu bukit, Rahmah adalah kasih sayang. Masya Allah. Kayaknya sudah ada gambaran ini yang mencari dari kasih sayang. Masya Allah. Jadi Jabal Rahmah adalah bukit kasih sayang. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Masya Allah. Sebelah kanan ini ada satu masjid namanya Masjid An-Namira. Masjid Namira. Masjid apa? Masjid Namira. Masjid Namira sebelah kanan ini adalah Masjid Namira. Silakan hitung berapa menara yang terdapat di Masjid Namira. Berapa? Masya Allah, 6. Tepat sekali jawabannya, tapi tidak ada hadiahnya. Masya Allah. Aduh, nyesal ya. Masya Allah, nyesal jawabnya ini. Jadi kelihatan ini kalau ada jawaban pasti ada hadiah gitu. Masya Allah. Hadiahnya nanti diambil di bin Daud langsung Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu, kita akan ke arah kanan menuju ke Jabal Rahmah. Kenapa disebut Jabal Rahmah? Karena dulu saat Nabi Adam dengan Hawa, Sayyidah Hawa itu diturunkan oleh Allah dari surga, maka Adam diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan oleh Allah wakil di Jeddah. Di Jeddah diturunkan, maka jaraknya begitu jauh, maka Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Masya Allah. Ternyata Adam juga nggak tahan juga kesepian Bapak Ibu. Jadi Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam. Sampailah Adam di sini bersama Hawa. Dari jarak jauh kok ada bayangan perempuan, ya mungkinkah itu adalah kekasihku? Kemudian sang istrinya juga mengatakan, apakah itu suamiku Adam alaihissalam? Maka saat sudah mendekat, akhirnya sudah jelas Adam tampak di mata Hawa, Hawa juga dengan jelasnya tampak di mata Adam. Sebaliknya. Kemudian akhirnya ketemu di sini di satu bukit itu namanya Jabal Rahmah, pertemuan atau perpaduan kasih sayang yang sempat terpisah karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini papan kanan kiri jalan, di atas ini Bapak Ibu Arafat start here. Arafat bermula di sini. Masya Allah, ternyata hari Jumat juga tidak membuat Arafah ini sepi. Saat ini bis sudah parkir di depan Bapak Ibu. Masya Allah, kita akan masuk ke parkir bis. Di sini juga ada yang menawarkan foto-foto. Bapak Ibu jangan diladani kalau foto-foto yang berbayar. Biasanya dia akan meminta 100 rial, dikasih 100 rial, minta 500 rial, tidak cukup dari itu minta ratus lagi. Akhirnya yang terdapat dalam hati ini kebencian dan marah dan sebagainya. Maka hindari itu, gunakan kameranya sendiri atau pinjam kamera temannya yang bagus. Masya Allah, kayaknya sudah mulai mendaftarkan diri yang punya kamera bagus nih. Kita akan parkir di sini. Ingat nomor bisnya